Shalom, perkenalkan nama saya Dimas Syarifudar dengan NIM 11S24010. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum yang kedua ini, yang dimana di sini kita disuruh untuk menganalisis algoritma. Yang pertama itu, bentar. Nah, yang pertama itu kita bahas aktivitas praktikum. Nah, di praktikum kali ini kita disuruh untuk menganalisis algoritma. Yang pertama itu kita disuruh untuk membandingkan kode terbaik. Nah, kita diberikan cara yaitu Big O. Itu adalah cara membandingkan kode satu dengan kode kedua secara matematis tentang seberapa efisien keduanya berjalan. Ya, kodenya itu dibandingkan harus menyelesaikan permasalahan yang sama. Misalnya ada dua kode program. Nah, untuk menyelesaikan permasalahannya itu untuk melakukan perkalian matriks dan menggunakan stopwatch untuk mengukur waktu berjalan program dan mendapati kode pertama berjalan 15 detik dan kode kedua selama 1 menit. Nah, dari sinilah kita akan mengatakan bahwa kode pertama itu lebih baik dari kode kedua. Nah, itulah yang disebut sebagai kompleksitas waktu. Nah, jadi kompleksitas waktu itu tidak kita ukur dari waktunya, karena jika kita menjalankan kode yang sama pada dua komputer, maka kodenya itu akan lebih cepat berjalan pada komputer dengan performa yang lebih baik. Nah, jadi kita itu eh, bukan berarti kodenya itu akan menjadi lebih baik, tapi komputernya itu akan menjadi lebih baik. Nah, jadi kita itu mengukurnya itu dari jumlah operasi yang kita perlukan untuk program menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, selain kompleksitas waktu, kita juga perlu mengukur kompleksitas ruang. Misalnya itu kode pertama itu berjalan 15 detik, tapi membutuhkan banyak memori saat berjalan. Dan kode kedua itu berjalan 1 menit, tapi membutuhkan memori yang lebih sedikit. Nah, sehingga ini bisa kita pertimbangkan. Jika ruang memorinya adalah Protos sama, maka tidak masalah untuk memilih kode yang kedua. Tapi jika kecepatan adalah Protos sama, maka kode yang pertama akan menjadi pilihan terbaik. Jadi untuk membandingkan kode terbaik dengan cara Big O. Nah, selanjutnya kita bahas itu kompleksitas ruang dan waktu. Ketika kita mempelajari kompleksitas ruang dan waktu itu, kita akan melihat 3 huruf, yaitu ada ini. Ada omega, ada theta, dan omikron. Nah, untuk menunjukkan bagaimana kita menggunakan itu, ini ada contoh beberapa array. Nah, ini 1, 5, 9. Nah, misalnya kita ingin mencari sebuah data dari array di atas, maka kasus terbaiknya adalah 1. Ini disimbolkan sebagai omega, dan kasus rata-rata adalah 5, ini disimbolkan sebagai theta. Nah, dan yang terakhir itu, nah, kasus terburuk adalah 9, itu adalah omikron. Nah, dalam hal ini omega adalah yang terbaik, theta adalah rata-rata, dan ini adalah omikron, ini adalah yang terburuk. Jadi kita akan fokus ke kasus terburuk dengan menggunakan taksi. Nah, kita diberikan contoh juga di sini. Di O-nya diberikan kode. Nah, jadi pada program ini ada dia print item. Nah, jadi dia akan menerima inputan bilangan bulat atau N. Nah, metode tersebut akan dipanggil di line 9 yang akan menggantikan nilai M dari 10. Karena jumlah N-nya itu sampai dengan 10, dan jumlah operasi yang dilakukan dengan menggunakan pulangan for pada line 3 sampai 5 itu juga dilakukan sebanyak 10, maka kompleksitasnya itu adalah 0, 0 N. Gitu. Nah, untuk big O, big 0 N. Gitu. Nah, untuk drop konstannya itu tidak berikan kode seperti ini. Nah, dalam kode ini kita ini ada terdapat perulangan sebanyak n dan berjalan sebanyak 2 kali. Nah, jika dalam kasus ini terdapat n tambah n dan operasinya itu adalah n tambah n sama dengan 2n. Jika n-nya itu bernilai 10, maka operasi yang kita lakukan itu sebanyak 20 kali. Penulisan kompleksitas waktu pada notasi O ini dilakukan dengan menghilangkan konstanta. Sehingga kompleksitas waktunya itu adalah ON. Gitu. Ya, ini juga ada pangkat 2. Seperti itu juga. Nah, artinya ada juga non-dominan. Nah, jadi kode program ini dia akan melakukan operasinya sebanyak n kali n itu, dan operasinya itu sebanyak ini n kali n tambah n. Jadi dia n pangkat 2 tambah n. Nah, penulisan kompleksitas waktunya itu pada notasi Big O ini lakukan dengan menghilangkan non dominan atau yang bukan kompleksitas terbesarnya, sehingga kompleksitas waktunya itu adalah 0 n pangkat 2. Nah, sini ada juga dikasih contoh Big 0 Big 0 1. Nah, sini kasih kode program. Nah, kode program ini akan dilakukan operasi banyak 1 kali. Nah, itulah mengapa kapasitas waktu untuk kode programnya adalah cuma sekali 0,1. Ini untuk yang 2 kali ya. Hmm. Nah, di sini istilahnya 2 kali. Cuman pada program ini tidak tulis dari 2 karena dia bisa disederhanakan menjadi sekali gitu. Jadi kompleksitas waktu ini disebut sebagai konstan dalam artian dia bertambah nilai n jika jika jumlah operasinya itu tetap konstan.
Contohnya jika n bernilai berapapun, misalnya 100 atau 100.000 kali nilainya sampai 1.000 kali. Program ini terlihat dia sebanyak 2 kali seperti itu. Oke, selanjutnya ada juga untuk logaritma dia, beberapa mirip juga. Nah, ada juga different terms or input. Nah, contohnya sih ada dikasih kode. Nah, di kode program ini ada 2 input yaitu N dan M. Karena masing-masing perulangnya itu menghasilkan kompleksitas waktu 0N, tapi itu bukanlah 2N karena inputnya N itu dan M itu adalah hal yang berbeda. Jadi dia bukan dihitung langsung dua, dua kali N seperti itu, tapi dia ditambah yaitu kompleksitas waktunya itu tulis dengan 0 N tambah M. Gitu. Nah, ada juga inilah untuk perulangan jika ada perulangan, tapi kompleksitasnya untuk program ini tidak dinotifikasikan sebagai N pangkat 2. Tapi dia jadi N kali M itu karena dia berbeda untuk operasinya. Gitu. Nah, jadi untuk rangkumannya itu, kita bisa lihat di sini. Kompleksitas waktu untuk 0,1 itu disebut konstan, jumlah operasinya itu 1. Untuk logaritma N itu logaritmik, itu hampir 7 lah namanya, jumlah operasinya. Nah, untuk N itu dia linear, dia jumlah operasinya itu 100, dan N pangkat 2 itu dia kuadrat. Jumlah operasinya itu 10.000. Nah, kita masuk yang kedua yaitu ada pointer dan latihan. Yang pertama ada swipe by value versus reference. Nah, kita diberikan kode ini juga. Terus untuk ini kita bisa, ah sekarang kita masuk ke latihan untuk menulis coding saja. Sebelumnya kita sudah mendownload Maven di laptop, dan kita langsung skip ke sini. Nah, sini kelima kita suruh buka terminal, tuliskan perintah ini, selesai. Selanjutnya kita suruh untuk menyesuaikan nama, ini dia tampilan untuk di terminal saya, mobilnya sukses. Nah, sini kita disuruh untuk membuka proyek yang menggunakan VS Code. Nah, di VS Code saya ada dia ini proyeknya. Dan kita suruh untuk modifikasi form XML-nya menjadi seperti ini. Ini dia form XML saya. Nah, selanjutnya kita download check style for VS Code. Nah, selanjutnya kita suruh untuk menambahkan file setting JSON dalam VS Code kita. Dan kita modifikasi menjadi seperti ini. Nah, ini dia buat saya. Dan kita juga disuruh untuk membuka file app Java. Dan kita disuruh untuk ini dia file website saya. Nah, selanjutnya kita buka terminal dan kita jalankan perintah mvn purify. Nah, pada tampilan pada terminal itu akan muncul seperti ini, menandakan dia sukses. Itu. Nah, setelah kita selesai melakukan pengecekan, maka dia akan keluar check style HTML pada web browser kita. Nah, di sini check style itu ada di ini, ada di target, site, ada check style HTML. Nah, dari selanjutnya itu akan ada tampilan di web browsernya itu seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat laporan dari kesalahan yang ada atau warning yang ada pada kode kita. Di sini bisa kita lihat di kode kita itu ada warningnya itu 10. Untuk melihat detailnya kita bisa lihat di bawah di sini nanti. Nah, setelah kita mengunjungi itu, oke. Nah, setelah itu kita suruh mengunjungi dokumentasi dari Textile untuk mengetahui masalah yang timbul dan cara memperbaikinya. Ini dia. Kita suruh mengunjungi ini untuk melihat apa masalahnya seperti itu. Nah, untuk melakukan perbaikannya itu, pertama kita suruh untuk mengubah pengaturan identification kita dari 4 menjadi 2. Menjadi 2. Dan di sini kita tekan ini. Nah, pada dialognya itu ada opsi indent using space. Kita pilih yang kedua. Terus dia akan, nah, ini otomatis text editornya itu akan diatur menjadi 2. Lanjutnya kita suruh untuk mengubah kode program pada file API-nya itu. Kemudian setelah kita ubah, dan kita jalankan perintah mvn verify untuk mendapat laporan kembali untuk mengulang laporannya itu tadi. Nah, selanjutnya kita cek di check style HTML, kita bisa lihat warningnya itu sudah hilang jadi 0. Nah, ini dia untuk saya. Nah, jika dia berhasil maka tidak ada lagi warning yang tersedia di file check style HTML itu. Nah, berarti kode kita itu sudah memenuhi standar Java Google Style seperti itu. Nah, untuk membuat proyek Java yang kita buat itu,
kita bisa menuliskan perintah append clean package. Setelah itu, maka akan keluar file dengan nama, itu dia nama proyek saya, itu 9010 dan snapshot jar. Itu dalam target. Nah, untuk menjalankan aplikasi Java itu, maka kita ketik ini dalam terminalnya. Ini kita ganti jadi nama proyek kita, dan ini ada nama NIM kita. Nah, selanjutnya akan keluar output seperti ini, hello world. Menandakan kita itu sudah berhasil dijalankan seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke tantangan. Oke, yang pertama itu ada diberikan soal itu eksplorasi notasi Big O. Nah, bisa suruh di sini kita menganalisis dari gambar ini. Selanjutnya kita suruh untuk merangkum beserta berikan contoh untuk notasi Big O lainnya, yaitu untuk O n faktorial, terus O 2 pangkat n, dan O n log n. Nah, kita jawab yang pertama itu untuk O n faktorial. Pertama kita bahas itu waktu faktorialnya atau faktorial time-nya. Jadi ini adalah kompleksitas waktu yang paling tidak efisien dalam grafik ini. Lihat ini. Ya, ini dia. Karena tidak efisien dalam grafik itu, karena pertumbuhan waktunya itu, waktu eksekusinya itu meningkat sangat drastis, hingga dia naik sangat drastis ke atas sering bertambahnya satu elemen data saja. Nah, jadi algoritma ini berjalan dengan menghitung setiap kemungkinan permutasi atau urutan dari data yang ada. Karena n faktorial itu adalah hasil dari perkalian, yaitu n kali n plus 1 kali n plus 1 seperti itu. Jadi jumlah operasinya itu menjadi sangat besar dan cepat. Nah, itu yang membuat dia jadi tidak efisien, karena dia meningkat sangat drastis, padahal cuma menambah satu data saja seperti itu. Nah, contoh implementasinya itu juga ada, contohnya traveling salesman, di mana dia mencari rute terpendek untuk mengunjungi sejumlah kota dengan mencoba menghitung satu kemungkinan urutan kota per satu. Gitu. Ada juga mencari permutasi, yang di mana menghasilkan semua kemungkinannya itu dari sebuah kata, misalnya ABC menjadi ABC, ACB, BAC seperti itu. Nah, untuk yang kedua itu ada O 2 pangkat N. Nah, ini pertama itu untuk waktu eksponensialnya. Jadi ini juga termasuk dalam kategori yang lambat karena jumlah data yang besar. Karena waktu eksekusinya itu tumbuh 2 kali lipat setiap kali satu elemen data ditambahkan. Kita bisa lihat di gambarnya ini yang O 2 pangkat N. Nah, ini dia. Dia hampir-hampir mirip dengan O n faktorialnya. Nah, itu ya. Jadi dia biasa ditemukan pada algoritma rekursif yang memecah masalah menjadi dua submasalah yang lebih kecil tanpa melakukan penyimpanan hasil sebelumnya. Jadi itu contohnya itu Fibonacci dan juga Tower of Hanoi. Tuh. Nah, selanjutnya itu ada duo n log n yang ini dia. Nah, jadi untuk waktu linear ritmiknya itu dia berada di antara ON dan ON2. Nah, O pangkat 2, N pangkat 2 ini ya. Meskipun lebih lambat dari linear, tapi O log N ini dianggap sebagai standar efisien yang baik karena untuk algoritma pengurutannya itu dia cukup stabil ya di sini ya. Itu dia. Jadi di sini algoritmanya itu umumnya digunakan untuk pendekatan divide dan conquer. Jadi data inputnya itu akan dibagi-bagi. Nah, sehingga dia menghasilkan log n. Nah, kemudian dia itu diproses secara linear saat penggabungan kembali. Ini jauh lebih efisien dibandingkan algoritma sortir sederhana seperti bubble sort yang ON pangkat 2. Jadi contoh implementasinya itu dia adalah merge sort, quick sort, dan pop sort. Oke, mungkin demikian untuk yang tantangan yang pertama. Kemudian kita masuk ke yang kedua. Sini kita masuk ke check style matrix M. Nah, sini setelah kita memperbaiki kode program matrix M yang kita buat sebelumnya agar sesuai dengan gaya penyusun Boolean, laporan hasil pengecekan itu kita upload ke Google Drive. Ini cuma perintah ya. Oke. Jadi di sini kita suruh untuk masukkan kode kita yang praktikum sebelumnya, yaitu praktikum yang pertama, matrix JAP sama yang matrix F. Nah, untuk itu kita disuruh untuk mengubah dia menjadi sesuai dengan gaya penyusunan Google agar jika kita cek nanti di cek stylenya itu dia tidak punya warning gitu. Nah, untuk kode saya yang sudah diperbaiki kita bisa lihat di sini. Ini dia. Nah, untuk kelas matriksnya itu dia pertama kita buat kelas matriksnya, terus kita buat konstruktor dari kelasnya. Ini dia. Nah, selanjutnya kita buat metode juga untuk set elemen untuk untuk men-set nilai pada matriks pada posisi tertentu. Ini dia. Selanjutnya kita buat juga metode get element
ada juga metode untuk menampilkan matriks yang kita miliki, dan untuk melakukan penjumlahan pada matriks, ya. Dan untuk pengurangan juga, ini ya. Kita juga buat metode untuk perkalian matriks. Oke, nah, yang kedua itu untuk kode matriks dapat saya, ini dia bisa kita lihat. Nah, ini dia, pertama kita buat kelas matriksnya, terus kita buat metode utama untuk operasi dalam matriksnya itu. Ada juga kita menggunakan try with resource agar scannernya itu otomatis tertutup. Terus kita menambahkan perbaikannya. Ini dia. Terus kita buat untuk input target pertama, input target kedua, dan operasi penjumlahan. Ini dia untuk operasi pengurangan, ini dia. Ada juga input target ketiga, operasi perkalian. Dan ini untuk pemeriksa. Selanjutnya di sini kita juga harus buat matriks tesnya ya. Untuk matriks tes saya bisa kita lihat di sini. Ya. Selanjutnya kita cek di cek style HTML saya, maka dia kan warnanya itu tidak ada. Gitu. Itu menandakan bahwasanya query kita itu sudah diterima oleh gaya penulisan Google. Untuk itu kita bisa cek langsung dalam VS Code ya. Oke, ini dia. Bentar, nge-lag. Bentar, buat dulu. Bal, apa tuh sebelum ku verify apa tuh ku ketik? Enggak ada. Enggak, error dia. Tadi apa yang kau buat teh? Ini apa akunnya menjalankan proyeknya itu? C dulu, CD, terus spasi. Bentar. CD, spasi, IFS, IFS, tab, tab. Udah, oke. Bentar. Ya, oke. Bentar, tunggu dulu. Oke, setelah selesai kita jalankan, kita coba cek stylenya. Nah, di sini kita bisa lihat kode kita itu. Nah, untuk warnanya itu dia tidak ada, menandakan dia sudah diterima di bahasa oleh Google. Seperti itu. Oke, mungkin demikian untuk yang ke soal kedua, yaitu yang soal B. Selanjutnya kita masuk ke soal yang ketiga. Bentar. Nah, ini dia dari untuk cek stylenya. Kita bisa lihat ya. Nah, kita masuk ke soal ketiga. Oke, sini soal ketiga ini kompleksitas suatu matriks F. Nah, setelah kita memperbaiki kode program kita agar sesuai dengan keputusan Google, nah kita suruh melakukan analisis kompleksitas suatu yang kita butuhkan, yang dibutuhkan oleh program matriks F itu untuk menjalankan fungsi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks. Nah, jadi analisis kompleksitas suatu untuk program matriks F itu dibagi menjadi dua kategori utama berdasarkan struktur pulangannya. Yang pertama itu untuk fungsi penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk dia pembahasan satunya itu untuk penjumlahan dan pengurangan itu O N 2 atau secara spesifik O R kali C, di mana R adalah jumlah baris dan C adalah jumlah kolom. Nah, ini terjadi karena program itu menggunakan dua lapis perulangan bersarang untuk mengakses dan mengoperasikan setiap elemen matriks tepat satu kali. Nah, kedua untuk fungsi perkalian itu
kompresen satunya itu lebih tinggi, yaitu O(N) pangkat 3. Nah, hal ini disebabkan oleh penggunaan 3 lapis perulangan bersarang, di mana selain menentukan posisi baris dan kolom pada matriks hasil, terdapat juga perulangan tambahan untuk menghitung hasil kali titik atau root produk dari baris matriks pertama dan kolom matriks kedua. Nah, kesimpulannya, operasi perkalian itu membutuhkan sumber daya komputasi yang jauh lebih besar dan waktu eksekusi yang lebih lama dibanding penjumlahan kurangan, seiring dengan meningkatnya ukurannya dimensi materi. Seperti itu. Nah, mungkin demikian penjelasan saya untuk tugas praktikum kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan saya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.